Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom bagi kita semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau minta pengurapan yang baru tercurah dalam kehidupan kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama kita katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Amin. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, ku
memenuhi setiap kami ya Tuhan, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita percaya Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kehidupan kita. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk jambahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk Roh-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Kau yang mengurapi setiap kami. Kau memenuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan urapan baru-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Randi Patriadi Wiarjo Kusumo. Biar pengurapan Tuhan yang mengurapi-Mu lebih berhamba-Mu, sehingga Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu itulah yang menguatkan kehidupan kami, menuntun langkah-langkah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi kami ya Bapa, urapi telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, good morning, semangat pagi. Ya tentunya pada semangat semuanya, amin ya. Ini kita mengawali hari dengan perenungan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, mestinya semakin semangat, amin Bapak Ibu ya. Karena di pagi hari ini kita sudah masuk pada pembacaan atau perenungan Wahyu pasal 8 Bapak Ibu. Jadi cukup lumayan ya. Saya yakin dan percaya otot-ototnya sudah mulai terbentuk lah ya. Kalau kita memang serius ya, tidak putus-putus mengikuti pengajaran ini Bapak Ibu ya. Karena saya sendiri pun semakin di-refresh ya, disegarkan, termasuk Pastor Novita juga. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mengawali renungan kita ini, kita bawa dulu dalam doa, kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sepanjang malam dan pagi hari ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kesehatan yang prima, tuntunan, penyertaan, kekuatan, pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu kembali yang terus menuntun, membawa, mengajar, menggembalakan kami untuk kami masuk dalam kesempurnaan sebagaimana Tuhan harapkan dalam kehidupan kami orang percaya. Pengurapan-Mu yang baru senantiasa tercurah, sehingga kami dimampukan untuk memahami isi hati-Mu melalui pembacaan firman Tuhan ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kuasa-kuasa kegelapan juga kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Ya Bapak Ibu, first of all we would like to welcome you all, baik yang ada di Ufuk Barat dari Sabang sampai Ufuk Timur, demikian juga yang ada di luar negeri. Salam Malaysia, salam Amerika, salam Singapura, salam Australia. Ya Australia juga ya luar biasa untuk minggu ini ya, naik di urutan ketiga. Lalu Timor Leste juga ya luar biasa, dan Taiwan dan negara-negara lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya sukacita damai sejahtera Allah turun atas saudara sekalian di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari saudara, semangat terus, semangat ya. Karena kita sudah mulai masuk pada pasal ke-8 pagi hari ini, dan tentu perjalanan kita, pertualangan kita bersama dengan Tuhan ini masuk pada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan kepada kita. Amin saudara ya. Baik ya, jadi pagi hari ini apa yang saya sampaikan ini, yang saya presentasikan ini saudara ya, ini adalah pembagian paragraf dari terjemahan modern saudara ya. Jadi kalau selama ini mungkin ya saudara juga membaca terjemahan kitab Wahyu itu ada yang terjemahkan dengan terjemahan lama saudara. Tapi yang saya sampaikan ini adalah terjemahan modern ya. Nanti rujukannya itu adalah New King James Version atau King James Version, dan kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah TB. Apa TB? Terjemahan baru saudara. Jadi dalam bahasa Indonesia juga, dalam Alkitab bahasa Indonesia juga banyak variasi terjemahannya saudara ya. Tapi saya selalu merujuk pada TB, yaitu terjemahan baru. Kemudian versi bahasa Inggrisnya adalah New King James Version, at least paling tidak King James Version saudara. Jadi kita melihatnya ini dari perspektif orang yang tinggal di abad ke-21, tentu saudara ya, pengetahuannya juga semakin meningkatlah kalau dibandingkan dengan para teolog yang tinggal di abad-abad kedua seperti itu, abad ketiga saudara ya. Jadi kita mulai melihat dari perspektif yang dikaitkan dengan kehidupan kita sekarang saudaraku. Amin saudara ya. Jadi apa yang saya sampaikan sekali lagi ini untuk mengikuti maksud si penulis asli pada tingkat paragraf atau pada tingkat ayat per ayat saudara. Jadi khusus untuk pasal 8 ini itu dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 ya, betul Pastor ya, ayat 1 sampai ayat 13. Jadi kita juga akan mengkajinya saudara, menafsirnya itu dari tingkat paragraf atau tingkat ayat per ayat saudara ya. Jadi itu maksud daripada kajian yang saya presentasikan selama ini saudaraku ya. Nah, yang pertama itu adalah wawasan kontekstual terhadap Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai Wahyu pasal 9 ayat 21 saudara. Jadi kedua pasal ini mempunyai kaitan hubungan yang sangat erat saudara. Oleh karenanya ya tidak dapat dilepaskan keterkaitannya saudara ya. Jadi namun demikian kita mulai dari ayat pasal yang ke-8 saudara ya. Nah, pertanyaannya saudara ya adalah saat sangkakala ke-7 melanjutkan dari materi ke-7, pertanyaannya adalah ya, tadi kita masuk nih kan ke Wahyu pasal 8, lalu kita masuk pada sangkakala ke-7 melanjutkan dari meterai ke-7. Pertanyaannya adalah, ini pertanyaan akademisnya saudara. Jadi ya biasa ya, karena latar belakang saya adalah seorang akademisi, maka saya harus mengajukan pertanyaan saudara secara akademisi, artinya secara nalar saudara ya. Karena ketika kita menafsir saudara itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah saudara, secara nalar, secara logika saudara, meskipun nanti ya itu tidak lepas dari peran daripada Roh Kudus saudara, tapi itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kenapa aslinya seperti ini merujuk kemana, harus bisa dipresentasikan secara ilmiah saudara. Jadi ini yang saya maksudkan saudara ya. Nah itu. Jadi saat sangkakala ke-7 melanjutkan dari meterai ke-7, pertanyaannya adalah apa hubungan antara sangkakala, meterai, dan cawan? Nah ini jadi ada 3 unsur di situ ya. Apa hubungan antara sangkakala, meterai, dan cawan? Nah ini, saudara, untuk menjawab apa yang dimaksudkan, apa yang ditulis oleh Rasul Yohanes dari hasil penglihatan dia saudaraku. Nah itu juga secara akademis ya,
itu membutuhkan teori, saudara. Jadi kita harus menggunakan teori juga ya. Kalau selama ini kita berbicara tentang okultisme, saudara, maka teori yang sering digunakan itu, atau saya pribadi menggunakan teori the falling angel, yaitu kejatuhan malaikat, saudara. Itu teori, saudara, ya, the falling angel. Nah, makanya bintang-bintang yang dicatat di dalam Alkitab itu merujuk pada malaikat-malaikat, saudara. Jadi kalau di kitab Wahyu ini juga nanti ada perasa atau ayat-ayat yang berbunyi ya, ketika murka Allah turun maka bergugurlah bintang-bintang. Nah, ini bahasa-bahasa simbolis, saudara. Jadi jangan dibayangkan bintangnya jatuh bang kayak gitu, saudara ya. Nah, ini makanya perlunya mentor, saudara ya. Jadi kalau orang awam kan wah ya seru sekali ya ketika Tuhan Yesus, contoh ketika Tuhan Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi maka kamu mampu memindahkan gunung-gunung sana. Wah. Geger, saudara ya kan kayak gitu. Jadi inilah yang dimaksud sebagai literatur apokaliptik, saudara ya. Jadi literatur atau bacaan-bacaan atau tulisan-tulisan yang ditulis oleh para nabi, saudara, ataupun para rasul seperti Rasul Yohanes yang ada di kitab Wahyu, itu disebut sebagai literatur apokaliptik, saudara. Jadi itu berisi simbol-simbol pengungkapan, saudara, yang biasanya merujuk pada hal-hal ilahi, malaikat dan lain sebagainya, saudara. Amin, saudara ya. Jadi pentinglah ya, saya juga senang, saudara ya, membagikan ilmu ini, dan ini yang saya dapatkan di program doktor, saudara ya. Dan tentu ya harapan saudara saya untuk kembali ke agama yang lama ya sudah nggak mungkin, saudara ya, karena kekristenan saya semakin mendalam, saudara, semakin melekat seperti itu ya. Jadi apa yang saya pelajari sebelumnya itu salah semua, saudara ya, salah semua, saudara ya. Jadi ini yang betul, saudara. Amin, saudara ya. Haleluya. Nah, jadi pertanyaan tadi, saudara, apa hubungan antara sangkakala, meterai, dan cawan? Ada sebagian rekapitulasi yang tidak lengkap, saudara. Nah, jadi ternyata, saudara, pada para teolog yang hidup pada abad ketiga pada waktu itu, saudara, untuk memecahkan simbol-simbol yang ditulis oleh Rasul Yohanes, mereka menggunakan teori rekapitulasi, saudara. Jadi nama teorinya itu teori rekapitulasi. Jadi mereka rekap dulu semua, saudara. Nah, sehingga apa yang terjadi, saudara, ada hal-hal yang missing, saudara ya. Jadi nggak pas, saudara. Nah, kita coba yang hidup di abad ke-21 ini coba untuk kembali, saudara, untuk mencari menggunakan teori-teori yang modern yang mampu menjawab, saudara, yang mampu memecahkan simbol-simbol apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes tadi, saudara ya. Jadi ini catatan saya, saudara ya, mencakup periode waktu yang sama ya, dibangun dengan pola yang sama dan diteruskan dari satu sama lain. Itulah apa yang dilakukan oleh para teolog pada abad ketiga, saudara ya. Jadi itu para leluhur kita, dan kita juga berterima kasih, saudara ya, karena atas dasar pemikiran mereka itu kita merujuk ke situ lalu kita kembangkan, kan seperti itu, saudara ya, harus ada dasarnya seperti itu. Teori rekapitulasi ini tampaknya pertama kali muncul dalam abad ketiga ya, yang oleh, jadi tokonya pada waktu itu bernama Victorinus, saudara ya. Jadi Victorinus inilah yang memperkenalkan teori rekapitulasi untuk memecahkan, saudara ya, bahasa-bahasa apokaliptik, saudara ya, berupa simbol-simbol itu, saudara ya. Ketika kita membandingkan ketiganya akan tampak apokaliptik, metafora yang semakin merusak masa eskatologis yang sama. Nah, ternyata kalau kita menggunakan teori rekapitulasi, saudaraku ya, dia nggak tersusun rapi, saudara ya. Jadi ya tidak seperti apa yang dimaksudkan oleh penulis aslinya, yaitu Rasul Yohanes, saudara. Jadi sedikit agak melenceng. Nah, oleh karena kita yang hidup di abad ke-21 ini coba untuk meluruskannya kembali, saudaraku. Nah, ini dia ya. Mungkin saja sebagai meterai yang ke-6 sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai ayat 17, membawa kita sampai kepada akhirnya 7 sangkakala ya, dan 7 cawan sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 16 ayat 17 sampai ayat 21, menggambarkan peristiwa akhir, saudara ya. Jadi pasal ke-8, pasal ke-9 ini, saudaraku ya,
membicarakan peristiwa terakhir, yaitu penghukuman Allah terhadap bumi ini, saudara. Ya, jadi ini yang akan kita kaji, saudara. Lalu yang kedua, saudara, pertanyaan kedua, dari mana Yohanes menggambarkan citranya untuk penglihatan apokaliptik ini? Nah ini, saudaraku, ya. Jadi itu pertanyaan kritisnya, pertanyaan akademisnya, saudaraku, ya. Dari mana Yohanes menggambarkan citranya untuk penglihatan apokaliptik ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, ada beberapa teori yang dapat kita gunakan. Yang pertama, ya, rujukannya, acuannya untuk beberapa bagian perjanjian lama. Nah, jadi saudaraku, untuk menjawab rahasia kitab Wahyu ini, saudara, ya, nah itu kita harus, ya, terpaksa harus merujuk pada perjanjian lama sebagaimana yang sudah kita kerjakan, saudara, yang sudah kita lakukan, ya, begitu banyak, saudara, ya, kita harus menyeberang ke perjanjian lama untuk menjawab apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam tulisannya itu, saudara, ya. Nah, kalau tidak ada rujukannya, saudara, maka itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademisi. Itu ngarang-ngarang gitu, saudara, seperti itu, ya. Ini secara akademisi, saudara, ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kan Roh Kudus kan bicara sama saya kayak gitu. Oh, nggak bisa kayak gitu, saudara, ya. Ini dia, ya. Jadi mencari wajah Tuhan juga perlu ilmu, saudara, ya. Jadi jangan katanya nggak bisa, saudara, ya. Harus dipertanggungjawabkan. Nah ini, saudara, ya. Nah, itu, ya. Jadi yang pertama tadi, saudara, ada acuan atau rujukan untuk beberapa bagian perjanjian lama, khususnya di pasal 8 dan pasal 9. Ini yang sedang kita kaji ini, saudara. Kepada malapetaka dari Mesir dan invasi belalang di Yoel, seperti biasa dalam Wahyu, gambaran Daniel, Yehezkiel dan Zakaria membentuk latar belakang dasar, saudara, ya. Jadi nanti di ayat 8, saudara, kita harus merujuk pada perjanjian lama untuk menjawab apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes, saudara, ya, untuk memecahkan simbol-simbol tadi, ya, tulisan apokaliptik tadi itu, saudaraku, ya. Lalu di ayat yang lalu berikutnya, saudara, ya, yang kedua, tulisan-tulisan apokaliptik Yahudi intertestamental seperti 1 Henok, ya, 1 Henok, saudara, ya. Jadi juga harus merujuk pada kitab-kitab orang Yahudi, saudara. Jadi kita nggak hanya menggunakan perjanjian lama, perjanjian baru, tapi kita juga harus menggali, saudara, ya, kitab Yahudi, karena memang Rasul Yohanes juga kan dia orang Yahudi, saudara. Jadi kita kepingin tahu ketika dia nulis itu apa yang dia maksudkan, saudara. Jadi faktor-faktor budaya Yahudi juga itu mempengaruhi pikirannya dan tulisannya, saudara, sehingga kita harus mencari sampai ke sana, saudara, nyebrang. Nah, seperti itu, ya. Nah, berikutnya, saudara, ya, yang ketiga, pengaturan sejarah abad pertama, terutama penyembahan kepada Kaisar Romawi dan penganiayaan lokal. Nah ini, saudaraku, ya, apakah dalam memecahkan apa yang dimasukkan oleh Rasul Yohanes ini, kita merujuk, saudara, pada abad pertama, nah, di mana Kekaisar Romawi pada waktu itu memerintah, saudara, ya, dan Kekaisar Romawi juga, saudara, kita tahu di gereja yang ada di Asia Kecil, ya, si Kaisar minta disembah, saudara. Jadi kita harus sampai ke sana juga, saudara, ya, mengkajinya gitu untuk mendapatkan apa sih yang dimasukkan oleh Rasul Yohanes ini dalam tulisannya yang khususnya yang ada di kitab Wahyu ini. Seperti itu, saudaraku, ya. Opsi yang kita pilih sebagai kedua pasal, maksudnya pasal 8 dan pasal 9 tadi, saudara, ya. Jika kita melihat latar belakang Kekaisaran Roma, kita akan mencocokkannya ke sejarah Romawi. Nah, itu, saudara, ya. Jadi kalau bisa kita juga nanti merujuk ke sana, saudara, ya, ke sejarah Romawi, Kekaisaran Romawi. Jika kita melihat terhadap bahasa apokaliptik Yahudi, kita akan lebih cenderung untuk menafsirkannya sebagai simbol, saudara. Nah, jadi bisa kita merujuk ke Kaisar Romawi pada abad pertama, atau juga nanti kalau di sana nggak kita temukan, maka kita harus merujuk pada bahasa apokaliptik Yahudi, saudara, ya. Artinya kita harus merujuk pada perjanjian lama, saudara, ya. Nah itu, saudaraku, ya. Jika kita melihat terhadap nubuatan perjanjian lama, kita akan proyeksikan itu ke dalam sebuah kerangka Yahudi akhir zaman, saudara. Nah, jadi ada 3 hal, saudara. Yang pertama itu adalah
kekaisaran Romawi, saudara, pada abad pertama. Yang kedua adalah bahasa-bahasa apokaliptik, simbol-simbol tadi, saudara. Yang ketiga, ya, kita merujuk pada perjanjian lama, yaitu nubuatan-nubuatan yang akan terjadi pada akhir zaman, yaitu futuristik, saudaraku. Nah, seperti itu, saudara. Jadi 3 komponen ini yang akan kita gunakan nantinya, saudara, untuk menjawab apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu pasal 8 dan Wahyu pasal 9 ini, saudara, ya. Seperti pada bab-bab sebelumnya, simbolisme itu begitu jelas atau kental bahwa apa yang dianggap beberapa komentator sebagai Kristus, beberapa komentator lainnya menganggap iblis, saudara. Nah, namanya komentator, saudara, ya, teolog, saudara, ya, kalau saudara baca juga para komentator menuliskan komen-komennya, saudara, tanggapannya, saudara, ya. Kalau kita nggak kuat, kita bisa say goodbye, saudara, ya. Jadi memang harus diilhami oleh Roh Kudus juga, saudara. Nah, oleh karenanya pada pagi hari ini saya mendorong saudara jangan baca tulisan-tulisan komentator, saudara, karena kita nggak jelas siapa mereka, saudara. Nah, kayak gitu, ya. Nggak seimbang kadangkala, saudara, ya. Jadi jangan baca tulisan komentator yang memang dia nggak mengerti tentang kekristenan, saudara. Ini penting, saudara, ya. Jadi dia selalu nanti merujuk, ya, yang seharusnya Kristus kita tafsirkan, dia tafsir sebagai iblis, saudara. Akhirnya sesatlah kita, saudaraku, ya. Jadi ini penting saya sampaikan, saudara, ya. Jadi jangan asal baca, saudara, ya, karena banyak di luar sana buku-buku yang membahas, saudara, ya, tentang Bible, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, saudara, ya. Jadi itu perlu dipahami, ya. Dengan jenis fluiditas, simbolisme, dogmatisme adalah benar-benar tidak pantas. Nah, jadi untuk menjawab ini, saudara, kita nggak bisa menggunakan dogma, ya, simbol. Nah, akhirnya nanti kita jadi berantem, saudara, karena merasa wah itu denominasi kamu itu nggak pas itu tafsirannya, nah, gitu. Ini nggak pas ini. Jangan gunakan itu, saudara. Kita interdenominasi, amin, saudara, ya. Jadi nggak membawa denominasi, termasuklah di saluran khotbah pendeta ini, saudara, ya. Saya sangat harus berhati-hati karena kita ini terdiri dari berbagai golongan. Ada Katolik, ada Protestan, ada Karismatik, ada Pentakosta, saudara. Ya, kita bawa panji-panji Kristus, saudara, amin, saudara, ya. Jadi nggak membawa denominasi gereja kita masing-masing, ya. Itu, saudara, itu yang saya maksudkan, saudara, ya. Ini dia. Kebenaran pusat ini harus memandu penafsiran rincian dan tetap menjadi isu sentral teologis yang harus diperhatikan. Nah, jadi memang isunya itu, pusatnya itu adalah teologis, saudara, ya. Jadi kita nggak bisa menyimpang, ya, mengajinya dari aspek-aspek yang lain. Amin, saudara, ya. Mari kita mulai masuk, saudara, pada kajian kata dan prase, ya, kajian kata dan ayat-ayat, saudaraku, ya. Yang pertama dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Mari, saudara, ya, kita terus tetap stay tune, saudara, ya. Jangan pernah tinggalkan ini pengajaran ini. Sayang, saudara, ya, sayang nanti kita ditinggal Tuhan, saudara, ya. Maksud saya kita kehilangan, ada yang missing nanti, saudara, ya. Kita ikuti aja, saudara, pelan-pelan, saudara. Kalau saya semangat, saudara mestinya semangat. Ayo, Wahyu 8 ayat 1 sampai ayat 2, baca, Pastor. Ya, firman Tuhan, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin, saudara, ya. Jadi tadi sudah kita baca 2 ayat, saudara. Jadi ayat per ayat, saudara, yang akan kita tafsirkan, ya. Tentu dari kajian tafsiran modern, saudara, ya. Di ayat 1 tadi ada prasa atau ayat yang berbunyi ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, ya kan? Apa yang dimaksud dengan ayat yang tadi itu, saudara? Maka penjelasannya, Yesuslah yang membuka meterai ketujuh. Nah, jadi anak domba merujuk kepada Tuhan Yesus, saudara. Tapi sejak dari titik ini, malaikat akan terlibat dalam mengumumkan ketujuh sangkakala dan kemudian ketujuh cawan. Nah, itu, saudara, ya. Jadi Tuhan Yesus yang membuka, tapi malaikat terlibat, saudara, ya, di situ, ya. Jadi malaikat yang membantu Tuhan Yesus untuk mengumumkan, saudara, ketujuh sangkakala dan kemudian ketujuh cawan. Jadi ada 7 sangkakala, ada 7 cawan. Nah, ini apa maksudnya, saudara, ya? Lalu di sana, saudara, ya, maka sunyi senyaplah di surga ayat 1,
lalu kira-kira setengah jam lamanya ayat 1. Nah ini apa yang dimaksud saudara ayat-ayat tadi itu saudara ya, perasa-perasa tadi itu. Nah untuk menjawab itu saudara ya, ada beberapa teori yang berkaitan dengan peristiwa kesunyian ini. Nah, tadi kan kira-kira setengah jam lamanya sunyi kan saudara ya. Nah, apa yang dimaksud? Nah, jadi kita nggak bisa, kita berpikir kayak bahasa kita sunyi. Enggak saudara, ini simbol-simbol ya. Jadi ya memang sudah waktunya lah kita untuk menggali lebih dalam lagi saudara ya. Nah ini ya. Nah, jadi ada beberapa teori saudara. Yang pertama itu ya, yang untuk menyatakan maka sunyi senyaplah di surga, itu tadi ya saudaraku ya. Maka ada beberapa teori saudara yang menjelaskannya. Pertama, beberapa menghubungkannya dengan kitab 2 Esdras. Nah ini kitabnya orang Yahudi ya saudara ya, kalau saya nggak silap ya. Pasal 7 ayat 29 sampai ayat 31, di mana keheningan adalah awal era baru. Nah ternyata saudara, kalau kita merujuk pada kitab 2 Esdras saudara tadi itu, ternyata yang dimaksud keheningan tadi itu ya, sunyi senyap tadi itu saudaraku, itu artinya adalah awal era baru saudara. Nah itu teori yang pertama. Lalu teori yang kedua saudara ya, mengkaitkan dengan beberapa bagian perjanjian lama. Nah, di mana manusia harus diam di hadapan Allah, sebagaimana dicatat dalam Habakuk 2 ayat 20, Zefanya 1 ayat 7, Zakaria 2 ayat 13. Nah, jadi udah dua teori saudara ya. Lalu yang ketiga ya, beberapa teolog mengkaitkannya dengan efek dramatis bagi penghakiman intens yang akan datang atas orang-orang yang tidak percaya. Nah itu saudara, jadi ini berbicara tentang penghakiman intens yang akan datang atas orang-orang yang tidak percaya. Jadi ada tiga teori saudara untuk membuka saudara ya, apa yang dikatakan maka sunyi senyaplah di surga. Nah sebagaimana dalam ayat 1 tadi saudara. Nah ini saudara ya. Lalu di ayat 2 saudara ya, ada frase yang berbunyi, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Nah ini apa maksudnya lagi saudara ya? Apakah kita hanya membaca lalu kita terjemahkan secara literal saudara ya? Apakah seperti itu? Tentu kan tidak saudara ya. Nanti bisa bingung sendiri kita ketika Tuhan Yesus berkata, kalau kau punya iman sebesar biji sawi maka pindahlah gunung itu. Lalu selama kepinginnya kita memindahkan gunung saudara, maka kita harus puasa sampai 40 hari 40 malam. Hasilnya mati saudara, kan gitu ya kan. Malah yang dimaksud Tuhan Yesus itu bahasa apokaliptik, simbol ya kan, bahasa apa, metafora, kiasan saudara ya. Jadi ini perlu juga saudara ya, didampingi maksud saya ya. Nah, baik saudara, kita lanjutkan lagi ya. Ini makin seru ini ya. Nah, lalu di ayat 2, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah. Nah, ini ayat 2 tadi saudara. Adalah menarik bahwa muncul definite artikel 7 malaikat. Nah, ini juga kan perlu penjelasan saudara ya, karena ini ada istilah bahasa definite artikel saudara. Nah, saya bersyukur Tuhan suruh saya juga belajar bahasa saudara, ketika ada penjelasan yang mengatakan definite artikel lalu saya bisa tangkap saudara. Nah, definite artikel ini adalah kata sandang tentu saudara. Jadi 7 malaikat itu artinya ke-7 malaikat itu sudah ditentukan jumlahnya, 7 malaikat. Nah, jadi malaikat yang ada di surga saudara ya, bukan malaikat yang ada di bumi, bukan saudara ya kan. Kalau yang ada di bumi itulah pengikut-pengikut iblis, tapi ini yang ada di surga saudara, berarti malaikatnya Tuhan 7 juga. Makanya dia menggunakan kata artikel, definite artikel, bahasa Inggrisnya itu the. Nah seperti itu saudaraku ya. Nah dalam Yudaisme rabbinik, nah ini saudara ya, jadi mau nggak mau kita juga saudara, karena Rasul Yohanes ini adalah orang Yahudi saudara ya, maka kita juga harus mengejar saudara latar belakang budayanya itu saudara, khususnya mengenai Yudaisme saudara ya, Yudaisme. Dan nah makanya kita juga saudara, ketika kita beragama juga saudara ya, ketika kita berbicara tentang kekristenan saudara, hati-hati juga saudara ya, karena saya lihat banyak penginjil bahkan pendeta juga saudara itu masih mengajarkan tentang Yudaisme saudara, menghitung-hitung apa namanya ya, angka-angka
Yahudi, saudara, itu Judaisme, saudara. Hati-hati ya. Kita nggak hidup di bawah hukum lagi, kita hidup di bawah kasih karunia, saudara. Meskipun kita masih menggunakan perjanjian lama itu nggak kita abaikan, saudara ya. Tapi kita harus hati-hati dalam hal ini, saudara ya. Karena kalau kita merujuk pada pengajaran Judaisme, saudaraku ya, maka semua beban itu dibebankan kepada kita, saudara. Jadi untuk mencari Tuhan itu susah sekali, saudara. Karena harus mengikuti ini, mengikuti itu. Wah, banyak hukum-hukumnya, saudara. Nah, kita nggak hidup lagi di bawah hukum itu, saudara ya. Judaisme itu yang saya maksud, Judaisme, saudara. Tapi untuk memecahkan apa yang dimasukkan oleh Rasul Yohanes tadi, saudara, maka mau nggak mau kita mengejar kebudayaan Yahudi tadi, saudara. Dan itu berbicara tentang Judaisme. Amin, saudara ya. Jadi ini penting, saudaraku ya. Jadi dalam Judaisme rabbinik ya, rabi ya, guru guru lah ya. Yesus juga disebut rabi ya, saudara. Rabbinik ya. Ketujuh malaikat disebutkan dalam Tobit. Nah, Tobit ini kan kitab ya, saudara ya, yang digunakan oleh orang Yahudi juga ya. Tobit 12 ayat 15 dan 1 Henok 20 ayat 1 sampai 7. Mereka adalah Uriel, Rafael, Raguel, Mikael, Sarakael atau Sariel, Gabriel dan Remiel. Dialog lain melihat frase ini yang berhubungan dengan Mesias dalam Yesaya pasal 63 ayat 9, atau penghakiman pada orang-orang yang memberontak dan mendukakan Roh Kudus sebagaimana dicatat dalam Yesaya pasal 63 ayat 10. Lalu ayat 2 ada frase yang berbunyi, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Nah, ini apalagi maksudnya, saudara ya? Ada 7 malaikat sehubungan dengan 7 sangkakala. Ayat 6, maksudnya Wahyu pasal 8 ayat 6, baca pastor. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ya, itu yang dimaksudkan tadi ya, di ayat 2 tadi itu. Tapi kita harus merujuk karena kita ingin memahami apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ya, dalam ayat 2 tadi itu ya, sebagaimana yang sudah saya baca tadi. Dalam perjanjian lama, sangkakala sering digunakan untuk berkomunikasi dengan umat Allah, baik agamawi atau militer, sebagaimana dicatat dalam Keluaran pasal 19 ayat 16, Bilangan 10 ayat 1 sampai 10, Yesaya pasal 27 ayat 13 dan selanjutnya, saudara. Ya. Kedatangan Kristus yang kedua. Nah, ternyata ini juga merujuk kepada kedatangan Kristus yang kedua, sebagaimana dicatat dalam Matius pasal 24 ayat 31, 1 Korintus pasal 15 ayat 52 sampai ayat 53, 1 Tesalonika ayat 4 pasal 4 ayat 16, saudara. Lalu yang kedua, saudaraku ya, kita masih lanjut, saudara. Kelihatannya untuk pagi hari ini kita sampai ke kedua saja, saudara ya. Ini dia. Baik, yang kedua itu adalah Wahyu pasal 8 ayat 3 sampai ayat 5. Silakan pastor dibaca. Ayat 3, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. 5, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Amin. Nah, saudara ya, kalau kita baca saja sepintas lalu, wah ya, maka seru bunyinya, saudara ya. Tapi kita ingin tahu dulu apa yang dimaksud oleh penulis dalam hal ini Rasul Yohanes, saudara. Sebagaimana dicatat ayat 3 tadi, saudara ya, di sana ada prasa yang berbunyi, maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, saudara. Nah, ini ya. Dan Wahyu pasal 5 ayat 8 telah digunakan untuk mempromosikan konsep teologis rabinis bahwa malaikat adalah pembawa doa kepada Tuhan. Ya, saudara, ya, itu sudah kita bahas di pasal 5, saudara. Jadi ini konsepnya adalah konsep rabinis, saudara, yang menjelaskan bahwasanya malaikat ya selalu membawa doa di hadapan Tuhan, saudara ya. Alkitab mengatur tentang bagaimana cara menafsirkan jenis detail
Bagian simbolis ini tidak boleh digunakan untuk mendefinisikan rincian teologis spekulatif, saudara. Ya, jadi memang ada rambu-rambunya untuk menafsirkan ini, saudara. Ya, yang sifatnya spekulatif itu dilarang, saudara, karena ini kaitannya dengan teologi. Ya, ini adalah penglihatan dan tidak dimaksudkan untuk mendefinisikan peran malaikat tertentu, saudara. Nah, ini kan merupakan penglihatan yang didapatkan oleh Rasul Yohanes, saudara. Jadi kita tidak bisa mendefinisikan ya, peran malaikat tertentu, kan seperti itu, saudaraku, ya. Ia menegaskan bahwa doa-doa orang-orang kuduslah yang mempengaruhi Allah. Haleluya. Mesbah, nah ini mesbah juga sebenarnya sudah kita identifikasi, sudah kita bahas itu, ya. Mesbah telah diidentifikasi sebagai salah satu mesbah pedupaan, saudara, ya. Jadi ada jenis-jenis mesbah, saudara, ini juga perlu kita pahami, saudara, ya. Jadi kalau di kita, saudara, ya, istilah-istilah hariannya itu ya seperti sebagaimana saya sampaikan, ya kan, kalau di YouTube itu, saudara, Anda lihat itu kan mesbah doa pagi, mesbah doa siang, mesbah doa malam, saudara. Bukan itu yang dimaksud, saudara, ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini adalah, saudaraku, ya, mesbah pedupaan sebelum tabir di dalam tempat kudus, bagaimana dicatat dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai ayat 10, atau mesbah pengorbanan. Jadi ada dua jenis mesbah, saudara. Yang pertama tadi itu adalah mesbah pedupaan sebelum tabir di dalam tempat kudus, bagaimana dicatat dalam Keluaran 30 ayat 1 sampai ayat 10, silakan dibaca, saudara, ya. Lalu yang kedua adalah mesbah telah diidentifikasi sebagai salah satu mesbah pedupaan sebelum tabir di dalam tempat kudus, sebagaimana dicatat di dalam Keluaran pasal 30 ayat 1 sampai ayat 10, atau mesbah pengorbanan sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 8 ayat 5, Wahyu pasal 9 ayat 13. Nah, jadi kalau berbicara tentang mesbah itu ada dua, saudara. Mesbah yang ada di surga, maksud saya, ya, yaitu pertama mesbah pedupaan, yang dua adalah mesbah pengorbanan, saudara, ya. Nah, namun penglihatan ini bukan tabernakel duniawi atau bait Allah di Yerusalem, tapi ruang tata Allah di surga, sebagaimana dicatat dalam Ibrani pasal 8 ayat 2, Ibrani pasal 9 ayat 11 dan ayat 24, saudara, ya. Mesbah pedupaan sesuai dengan konteks ini. Nah, ternyata, saudara, ketika kita berbicara tentang mesbah di ayat 3 itu, maka mesbah yang paling tepat itu adalah mesbah pedupaan, saudara, ya. Itu sesuai dengan konteks, ya, daripada ayat di pasal 3 tadi, saudaraku, ya. Jadi jelas, ya. Lalu di ayat 4, saudara, ada juga frasa yang berbunyi doa semua orang kudus. Nah, orang kudus ini siapa orang kudus yang mana, saudara, ya? Jadi ini harus jelas, saudara, ya. Ini, ya. Nah, jadi penjelasannya tepatnya kelompok yang mana yang mewakili orang-orang kudus, saudara, yang sebagaimana dicatat di dalam ayat 4 tadi itu, doa semua orang kudus. Nah, kan seperti itu, saudara. Jadi ada pertanyaan, saudara, yang memang harus kita tanyakan, saudara, ya, supaya kelar ini. Nah, seperti itu, ya. Menanggapi kebutuhan umatnya. Nah, Keluaran 3 ayat 7. Pedupaan adalah simbol dari doa, sebagaimana dicatat dalam Mazmur pasalnya 141 ayat 2, lalu Wahyu pasal 5 ayat 8. Karena asap naik ke atas dan menghilang dari dunia ke dunia yang tak terlihat, saudara. Nah, jadi ini sesuatu hal yang menarik, saudara, ya. Jadi pedupaan itu, saudara, ya. Jadi itu merupakan simbol dari doa, saudara, ya. Nah, jadi ya doa-doa kita itu, saudara, ya, itu digambarkan seperti pedupaan, saudara, ya. Ya, segera hilang dari dunia, saudara. Nah, masuk ke dimensi yang lain di mana Allah berada, saudara, ya. Ini penting kita pahami, saudara, ya. Nanti untuk jelasan, saudara, boleh dibaca, ya, di Mazmur pasal 141 ayat 2, Wahyu pasal 5 ayat 8, sebagaimana saya sampaikan tadi. Karena asap naik ke atas dan menghilang dari dunia ke dunia yang tak terlihat. Nah, ini, saudaraku, ya. Sepanjang kitab imamat, pedupaan naik ke hadirat Allah, sehingga pedupaan mewakili doa umat Tuhan. Nah, jadi doa-doa kita itu, saudara, ya, itu disimbolkan, dilambangkan dengan dupa, saudara, ya. Jadi doa-doa orang percaya, maka tadi dijelaskan, saudara, itu naik, saudara, sampai ke hadirat Allah, saudara. Nah, tinggal nanti apakah Tuhan akan menjawab doa-doa kita, menundanya atau membatalkannya, saudara. Itu tentu tergantung daripada niat kita, ya.
untuk apa kita berdoa tujuannya saudara. Tapi kalau doa kita tujukan saudara untuk memuliakan nama Tuhan saudara, berdoa aja saudara, minta yang besar-besar. Amin saudara ya. Sepanjang untuk pekerjaan Tuhan juga saudara. Ya, jadi luar biasa saudaraku ya. Nah, lalu di ayat 5 saudara ya, di sana ada frasa juga yang berbunyi, lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkan ke bumi. Nah, ini bagaimana penjelasannya saudara? Ini merupakan rujukan kepada Yehezkiel pasal 10 ayat 2 saudara. Jadi untuk memecahkan saudara ya frasa tadi itu, maka kita harus merujuk saudara ke Yehezkiel pasal 10 ayat 2 saudara. Yehezkiel 10 ayat 2, maka ia berkata kepada orang yang berpakaian lenan itu, masuklah ke bawah kerub dari antara roda-rodanya dan penuhilah rangkup tanganmu dengan bara api dari tengah-tengah kerub itu dan hamburkan ke atas kota itu. Lalu aku melihat dia masuk. Iya, ya. Itu ya saudaraku ya. Itulah tadi makna daripada ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu. Nah, tadi pedupaan itu kan berbicara tentang doa-doa orang benar saudara ya. Mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi saudara. Lalu ini merupakan acuan kepada Yehezkiel pasal 10 ayat 2 sebagaimana dibaca oleh Pastor Nopita tadi ya. Bara untuk mezbah pedupaan sebelum selubung awalnya akan diambil dari altar pengorbanan di depan kemah suci sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 13, Imamat pasal 16 ayat 11 sampai ayat 13. Ini adalah simbol kemah suci. Nah, itu saudara ya. Pemikiran teologis yang utama adalah bahwa hal ini terjadi di hadapan Allah di surga. Jadi di surga ceritanya saudara ya. Lalu di ayat kelima, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, ini apa maksudnya saudara ya? Ya, kembali tadi saya katakan, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar dan gempa bumi. Nah, ini kan mengerikan saudara ya. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud ayat ini saudara ya, frasa ini yang ditulis dalam ayat 5 tadi saudara. Nah, ini adalah jenis fenomena alam. Ini sering dikaitkan dengan kehadiran Yahweh saudara. Jadi itu dikaitkan. Jadi makna ayat tadi, frasa tadi itu dikaitkan dengan kehadiran Allah saudara. Jadi Yahweh saudara ya. Jadi Yahweh itu kan bahasa Ibrani ya, sebagaimana sudah kita bahas saudara ya. Sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 4 ayat 5, Wahyu pasal 11 ayat 19, Wahyu pasal 16 ayat 18, Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 19, Mazmur pasal 18 ayat 10 dan 13 saudara ya. Lalu yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam saudara ya, dan seterusnya kita pending dulu saudara, kita tunda karena waktunya sudah habis saudara ya. Jadi sabarlah ya, sampai besok pagi kita akan lanjutkan lagi saudara. Pastikan jangan sampai ada yang tertinggal saudara, karena ini hal yang perlu kita pelajari bersama saudara ya. Jadi saya pikir untuk hari ini pembacaan kita dari Wahyu pasal 8 ayat 1 sampai ayat 5 saudara. Sementara ini ada 13 ayat sisanya, besok akan kita lanjutkan saudara ya. Jadi memang nggak bisa cepat-cepat saudara ya, harus ya mengikuti kehendak Roh Kudus saudara ya. Dan saya juga pastikan saudara paham. Oke, Pastor silakan doa. Baik, Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, tak henti-hentinya atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Kau curahkan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami mengucap syukur buat keberadaan kami hari ini Tuhan. Kami boleh Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, napas kehidupan bagi kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan nyenyak ya Tuhan, karena perlindungan yang daripada Tuhan. Dan pagi-pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang fit ya Tuhan, dan penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus, mempersembahkan korban syukur kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami boleh duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, mendengarkan setiap perkataan-perkataan-Mu, setiap tuntunan-tuntunan-Mu ya Tuhan, yang disampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjo Kusumo. Biarlah kiranya Tuhan, firman yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu ini, itu boleh bertumbuh dalam kehidupan setiap kami yang mendengar ya Tuhan.
Tuhan. Amin. Kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biar terus Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Amin. dengan pengurapan yang baru ya Amin. Tuhan, sehingga Amin. hamba-Mu ini Haleluya. terus senantiasa memberitakan kebenaran-kebenaran firman-Mu, rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memberkati kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Amin. Berkati pekerjaan hamba-Mu, keluarganya, pelayanannya, kesehatannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakan Amin. oleh hamba-Mu, Tuhan buat berhasil dan Amin. beruntung di dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Yes, Lord. Thank Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu Ya, ya Bapa. Dan terima kasih juga Tuhan, Tuhan boleh menyingkapkan rahasia-rahasia firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih buat pengajaran-Mu yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini, Ya. yang mengajarkan kepada kami untuk kami boleh membangun mesbah ya Amin. Tuhan. Amin. Kami boleh bersehati, berkumpul bersama-sama orang-orang kudus-Mu, mempersembahkan korban kami di hadapan-Mu ya Amin. Tuhan, Amin. menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Amin. Sehingga Tuhan, setiap doa-doa yang kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh sampai ke tempat kudus-Mu ya Tuhan. Amin. Dan Amin. Engkau boleh menjawab setiap doa-doa Amin. kami ya Tuhan, Amin. di dalam Amin. nama Tuhan Haleluya. Yesus. Haleluya. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan memberkati setiap umat-umat-Mu yang Kau kasihi, Amin. dimanapun kami berada ya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini ya Amin. Tuhan. Oh, biar Tuhan yang memberkati, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta Yes. ini Tuhan. Amin. Bapa, di Haleluya. dalam nama Yesus kami melepaskan berkat Allah turun Amin. atas setiap Amin. umat-umat yang Kau Haleluya. kasihi. Haleluya. Oh, Berkati yes. mereka ya Tuhan. Yes. Berkati kehidupan mereka Amin. di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam Amin. kehidupan Amin. mereka. Kesembuhan terjadi Yes. dalam kehidupan mereka. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan di Amin. dalam nama Yesus. Amin. Mujizat kesembuhan terjadi dalam kehidupan mereka, Amin. pribadi lepas pribadi, Amin. di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Mereka yang terikat, mereka dibebaskan di Amin. dalam Amin. nama Tuhan Yesus. Ikatan-ikatan apapun itu kami bebaskan di dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Amin. dengan Haleluya. otoritas Yes. kuasa darah anak Yes, domba Lord. Allah di Yes. dalam nama Yes. Tuhan Yesus. Amin. Mereka Amin. yang lumpuh mereka berjalan, Yes. mereka yang buta mereka mencelik, Amin. mereka yang mati dibangkitkan di dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Dan kami berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-umat Tuhan yang letih lesu dan Ya. berbeban berat, biarlah penghiburan yang daripada Tuhan turun atas mereka. Amin. Mereka boleh disegarkan kembali, Amin. Amin. roh mereka boleh disegarkan, jiwa mereka Amin. boleh disegarkan Amin. kembali Amin. di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus, demi Yes, nama Lord. Tuhan Yes. Yesus. Amin. Oh, Amin. tidak ada yang gagal dari mereka ya Ya, Tuhan. ya. Semuanya berhasil di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Keberhasilan, keberuntungan menyertai mengikuti setiap langkah Amin. mereka. Berkati ya Tuhan, keluarga demi keluarga, Ya. rumah tangga demi rumah tangga. Amin. Berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka yang melayani ya Amin. Tuhan. Amin. Oh, usaha pekerjaan apapun yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Kami berdoa buat setiap anak-anak muda-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada ya Bapa. Oh, ya khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta Ya. ini, Amin. bangkitkan generasi-generasi Amin. muda-Mu Yes. ya Tuhan. Yes. Biarlah mereka Tuhan pakai Ya. untuk memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun mereka Amin. berada ya Tuhan. Amin. Berkati studi mereka. Amin. Oh, kami mematahkan setiap kegagalan-kegagalan yang dilontarkan oleh si jahat. Ya. Di dalam nama Yesus kami gagalkan, kami patahkan di dalam Dalam nama Tuhan nama Yesus. Yesus. Tidak ada yang gagal dari setiap anak-anak muda-Mu. Ya. Semuanya berhasil, lulus semuanya Amin. ya Tuhan. Amin. Mereka yang kuliah boleh lulus di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Mereka yang studi Tuhan, mereka boleh selesai studinya Amin. semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka Amin. pintu-pintu Amin. pekerjaan Amin. di dalam nama Tuhan Yes, Yesus. Lord. Mereka yang membutuhkan jodoh daripada Tuhan, Ya. kami percaya Tuhan memberikan jodoh dan pasangan hidup yang takut akan Amin. Tuhan di dalam nama Amin. Tuhan Amin. Yesus. Amin. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan, di dalam nama Jesus. Tuhan Yesus. Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, Engkau yang memberkati seluruh mereka ya Tuhan. Ya. Oh, kami percayakan mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kasih-Mu terus memberkati, mengalir, memenuhi Amin. kehidupan Amin. umat-umat Tuhan yang Tuhan kasih di dalam nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap
tempat kota dimanapun umat-umatmu berada, khususnya yang ada di Amin. saluran khotbah pendeta ini ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka, biarlah damai sejahtera kota di mana mereka berada turun di dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Bahkan bangsa tempat kami berada juga Tuhan, umat-umatmu berada, Tuhan memberkati di dalam Amin. nama Tuhan Amin. Yesus. Amin. Dan biarlah Tuhan Kau memakai setiap kami yang ada di tempat ini, yang ada di saluran, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini. Tuhan pakai kami sebagai alat-Mu untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa, untuk membawa setiap jiwa-jiwa Amin. masuk dalam kerajaan yang tidak Amin. tergoncangkan. Amin. Kami berdoa melepaskan ya Tuhan berkat untuk suku Kedar Nebayot, Ya, untuk amin. suku Sinim, suku-suku yang terabaikan. Ya, amin. Biar Tuhan mereka Amin. boleh mengalami perjumpaan Amin. pribadi dengan Tuhan, Amin. sehingga mereka boleh tahu dan menyadari bahwa Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan itu ya Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yes. Yesus, pakai saluran khotbah pendeta ini Tuhan, sehingga menjangkau setiap jiwa-jiwa lebih lagi ya Amin. Tuhan, dari kota ke kota, Amin. dari bangsa ke bangsa, Amin. sampai suku-suku yang terabaikan di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus, Tuhan Yesus. demi nama Tuhan Yesus. Amin. Karena inilah waktunya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, Amin. setiap lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan, Amin. Raja di atas Amin. segala raja. Amin. Pakai kami Tuhan, Ya. pakai kami ya Allah, Ya. untuk menjadi saksi-saksi Amin. hidupmu, Amin. suratan-suratan Kristus yang terbaca di dalam nama Amin. Tuhan Yesus, Amin. demi nama Tuhan Yes, Yesus. Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Amin. Tuhan. Haleluya. Tutup bungkus setiap kami yang ada ya Ya, Tuhan, Tuhan. dengan kuasa darah anak domba Yes, Allah, rumah tangga, pekerjaan, Ya. usaha, studi kami, Amin. pelayanan kami, Amin. kota kami, bangsa kami ya Amin. Tuhan, dimanapun kami tinggal ya Tuhan. Ya. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Amin. Allah, Amin. bentengi dengan api kudus-Mu ya Tuhan, Amin. sehingga tidak ada satupun dari kami masuk Tuhan dalam jebakan si jahat, tapi semuanya boleh aman dalam perlindungan tangan Tuhan yang Amin. sempurna. Dan kami mematahkan setiap belalang-belalang pelahap yang mencuri berkat Allah, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berkat Tuhan yang menjadikan setiap umat-umatmu kaya Tuhan, Amin. dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tidak ada yang Amin. kekurangan dalam nama Amin. Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai aktivitas kami ya Tuhan, Ya. dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan. Amin. Sehingga satu hari ini adalah hari yang berkemenangan bagi kami Amin. Tuhan, hari yang penuh dengan sukacita yang Yes. daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yes. Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya, ya. Makasih, Pak. Mari saudara, kita arahkan hati kita ke surga. Terimalah berkat anugerah sukacita kami sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga maranatha, bahkan sampai lama-lamanya. Tuhan Yesus datang menyambut kita di awan-awan permai. Kita yang percaya dan telah diberkati, bersama-sama kita katakan Amin. 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 Haleluya. Thank you so much for joining us this morning, this beautiful morning. We wanna say thanks. May God bless you abundantly. Sampai jumpa nanti jam 7 waktu Indonesia bagian Barat dalam renungan malam. Bye.